Selamat datang di video tutorial JSP yang ke-6. Materi video kali ini adalah tag directive dan beberapa action tag JSP. Nah, tag directive mempunyai tujuan yang sederhana, yaitu untuk mengirimkan pesan bagaimana halaman JSP harus dikompil kepada JSP server. Nah, atribut yang akan dibahas yaitu page import dan include file. Kemudian kita akan membahas beberapa macam action tag yang tersedia untuk JSP. Nah, yang paling umum digunakan yaitu include dan forward. Kemudian mari kita buat project terlebih dahulu dengan membuat folder di drive D. Beri nama chapter 6. Kemudian kita buka aplikasi Dreamweaver. Seperti biasa, kita buat file baru, file, kemudian new, page type-nya berupa JSP, lalu create. Sesudah itu kita harus save terlebih dahulu, file, save as, ke folder kita, beri nama dengan seperti biasa index.jsp. Sekarang kita nyalakan dulu web servernya. Start programs, kemudian web server, ya pilih ya Tomcat 6. Jika sudah, kita minimize saja. Sekarang kita akan memulai dengan tag directive. Untuk tag directive, kita mulai dengan lebih kecil, lalu persen, dilanjutkan dengan akeong. Kemudian kita isi dengan atributnya, misalkan page import. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, digunakan untuk mengimport kelas, sehingga kita isi dengan kelas yang kita butuhkan. Misalkan kita membutuhkan kelas date, maka kita harus import java.util.date. Kemudian jangan lupa ditutup, sehingga secara langsung kita sudah mengimport kelas date ke halaman ini. Selanjutnya kita akan membahas atribut yang kedua, yaitu include file. Karena fungsinya untuk menyisipkan halaman, maka kita membutuhkan halaman baru. Sekarang kita buat di file, new, langsung saja kita create. Pada tag body kita berikan tulisan, ini adalah halaman kedua. Kemudian kita save. Lalu beri nama dengan home.jsp. Kemudian kita kembali lagi ke halaman index. Kemudian kita include dengan tag directive akeong include file. Lalu kita isi dengan halaman yang kita ingin sisipkan, yaitu home.jsp. Jangan lupa ditutup. Kemudian kita save. Setelah itu, untuk melihat hasilnya, kita harus buka browser terlebih dahulu, run, buka Firefox. Kita isi dengan localhost 2.8080 / nama foldernya yaitu chapter 6, kemudian / page yang kita inginkan, misalkan index.jsp. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul halaman kedua pada index.jsp. Kita akan membahas tentang action tag. Nah, yang pertama kali kita bahas yaitu JSP include. Fungsinya sama ya, seperti pada tag directive include file. Misalkan kita beri br supaya terlihat rapi. Kemudian kita buat tag JSP .2 include. Nah, terdapat dua atribut flash dan page. Kita isi dengan atribut page, yaitu halaman yang kita inginkan, misalkan home.jsp kembali. Kita tutup, kemudian kita save. Lalu kita lihat pada browser. Nah, di sini kita terlihat lagi ada halaman home.jsp, sehingga kita berhasil memasukkan halaman home ke dalam index.jsp. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke action tag yang berikutnya, yaitu JSP forward.
JSP forward digunakan untuk memindahkan halaman tanpa merubah URL-nya. Contohnya, kita buat lagi halaman baru, misalkan file, new, paste JSP, kita create. Kemudian pada halaman body, tag body kita buat ini adalah halaman ketiga. Kita save. Beri dengan nama misalkan ketiga.jsp. Jika sudah, kita balik lagi ke index.jsp. Lalu kita buat tag JSP dengan forward. Nah, di sini ada atribut page, kita isi halaman yang kita ingin pindahkan. Contohnya ketiga.jsp yang tadi sudah kita buat. Kita tutup, kemudian kita save. Lalu kita kunjungi lagi halaman index.jsp seperti tadi, sehingga kita refresh saja. Nah, URL tidak berubah, tetapi isinya adalah halaman ketiga.jsp, sehingga action tag yang tadi kita buat sudah berhasil. Sekian materi directive dan action tag pada kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan pada asisten Anda. Sekian dan terima kasih.